Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tetap dekat dengan Tuhan. Tema ini saya angkat di dalam Kitab Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku sekalian, dalam nats ini pemazmur telah menemukan sikap yang menuntun kepada kemenangan iman. Pemazmur berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dalam ayat ini pemazmur memiliki komitmen bahwa dia tetap dekat dengan Allah. Dia telah memilih yang terbaik di dalam hidupnya. Dia nggak dekat dengan yang lain. Karena ia sadar bahwa dekat dengan Allah, ia akan mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Itulah sebabnya ia berkata, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Pemazmur sadar bahwa oleh tuntunan dan bimbingan Tuhan, dia tidak mungkin akan kehilangan arah kehidupan. Sebab orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan kecewa dengan Tuhan. Sebab bukan hanya ia dituntun dan dibimbing oleh Tuhan, tetapi justru Tuhan mengangkat dia dalam kemuliaan. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang hatinya bersih dan juga kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur sangat sadar tentang hal ini, sehingga di dalam ayat 28 dia berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ia memilih tempat yang terbaik baginya, yaitu dekat dengan Allah. Dia menjadikan Allah tempat perteduhannya, tempat perlindungannya. Saudaraku sekalian, apapun persoalan di dalam hidup ini, tempat yang terbaik bagi kita adalah dekat dengan Allah. Hubungan yang intim dengan Allah sangatlah penting. Itulah sebabnya jangan putuskan hubunganmu dengan Tuhan oleh karena persoalan-persoalan dunia ini. Jangan korbankan hubunganmu dengan Tuhan oleh karena keinginan-keinginan yang duniawi. Matikanlah kepadamu keinginan-keinginan daging, segala yang jahat, karena kita tidak mungkin dengan Tuhan dengan cara hidup demikian. Tetapi kenakanlah kekudusan Allah, kesucian hati, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi harta yang termahal di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin terperangkap dengan segala keinginan-keinginan daging yang membuat kita terpisah dari Allah. Perhatikan apa komitmen daripada pemazmur. Di dalam ayat yang ke-25 dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Berarti pemazmur menjadikan Tuhan segalanya baginya. Harta yang termahal, yang tidak dapat terkira nilainya. Keinginannya akan Tuhan melebihi daripada daya tarik dunia ini. Saudaraku, matikanlah di dalam dirimu keinginan-keinginan daging. Seperti keinginan untuk kaya, keinginan akan harta benda. Itulah yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena kita nggak mungkin mendua hati untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kita kekayaan dan harta, berarti itu bonus dari Tuhan. Puji Tuhan, tetapi jangan engkau lekat hatimu kepadanya. Hatimu hanya untuk Tuhan, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Dia, yang Ia percayakan bagi kita. Pergunakanlah semuanya itu untuk kemuliaan namanya. Engkau dipercayakan oleh Tuhan, berarti ada maksud Tuhan di dalamnya, supaya engkau menjadi saluran berkat. Sehingga engkau tidak terikat dengan kekayaan itu, tetapi hatimu hanya bagi Dia. Saudaraku, dalam kesempatan ini saya pesankan kepada saudara, jangan pernah terikat dengan harta. Karena segala apapun yang ada di bawah kolong langit ini bagaikan uap. Engkau mungkin mengumpulkan banyak harta begitu lama, tetapi ia hilang dalam sekejap. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini, apapun yang kita banggakan, bisa Tuhan ambil dalam sekejap. Makanya jangan terikat olehnya. Bisa saja Allah memberi, bisa juga Tuhan mengambil. Terpujilah Dia. Namun apabila hatimu lekat dengan Tuhan,
Ia tahu apa yang engkau perlu. Dia adalah Bapa yang sayang sama kita, dan kita ini adalah anaknya. Itulah sebabnya kita harus menghormati dia dalam segala aspek hidup kita. Komitmen seorang pemazmur, dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Karena hanya memang Allah lah yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Harta hanyalah sementara. Kalau pemazmur ini dia berkata sedemikian, berarti sepenuhnya hidupnya bergantung pada Tuhan. Apapun yang terjadi, bagiannya adalah tetap Tuhan selama-lamanya. Saudaraku, kalau kita jadikan Tuhan segalanya bagi kita nggak perlu khawatir menghadapi persoalan-persoalan hidup. Karena dia adalah Allah yang baik, Bapa yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia tahu apa yang kita perlu. Tidak perlu khawatir. Milikilah semboyan seperti Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita memiliki semboyan seperti begini, maka hidup ini semakin enteng. Dan semuanya itu kita dapatkan bila kita tetap dekat dengan Tuhan. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha. Yang kuasa mengubah sikap hati, imanmu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Haus akan firman-Mu, haus akan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya.